Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di minggu ini temanya adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau memberikan kepada kami semua kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami masih ada dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan menolong kami sehingga kami dapat pengertian, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kehidupan kami boleh menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup. Dan semua orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai dengan membaca Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ada dua bagian atau dua perikop di sini. Yaitu pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Perikop yang berikut dalam bagian pembacaan ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, adalah perkataan Tuhan Yesus yang kita temukan pada ayatnya yang ke-29. Sebelum kita lanjut untuk merenungkan firman Tuhan ini, kita mengingat pembacaan firman Tuhan di minggu yang lalu dengan tema Aku telah melihat Tuhan. Perkataan aku telah melihat Tuhan ini adalah perkataan dari seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena, ketika dia berada di kuburnya Tuhan Yesus, dalam kesedihan yang amat dalam, sebab pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, dia datang ke kubur, dia mau datang ke kubur dengan tujuan untuk merempah-rempahi mayatnya Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak menemukan di sana. Dan dia hanya melihat kubur itu atau tempat di mana Yesus dibaringkan itu sudah kosong atau Yesus tidak berada lagi di sana. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal Maria Magdalena sudah secara langsung melihat bahwa kubur itu sudah dalam keadaan kosong. Di dalam kubur itu ada malaikat, tetapi juga di sana ada Yesus. Walaupun dengan matanya sendiri dia telah melihat kubur itu kosong, tetapi dia tetap menganggap bahwa mayat Tuhan Yesus itu telah dicuri orang. Itu yang dikatakan kepada malaikat Tuhan. Jadi, perempuan yang bernama Maria Magdalena ini tidak percaya kalau dia sendiri tidak melihat Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Walaupun dia melihat kubur itu telah menjadi kosong. Dan sekarang kita berada pada pembacaan masih berlanjut dari dalam suasana Paskah tentang penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya pada waktu peristiwa Paskah. Penampakan Tuhan Yesus itu terjadi kepada sekelompok murid Tuhan Yesus, tetapi juga kepada pribadi. Maka kita menemukan di sini pada ayat 19 dan seterusnya adalah penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya atau secara berkelompok. Penampakan Tuhan Yesus ketika itu adalah pada hari pertama minggu itu, tetapi pada waktu malam. Jadi pada hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus telah datang menampakkan dirinya kepada para muridnya, tetapi pada malam hari. Nah, para murid ini berkumpul dalam satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat karena mereka sangat takut kepada orang Yahudi. Sebab mereka sendiri telah melihat penganiayaan yang dilakukan orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang datang sendiri menampakkan dirinya kepada mereka. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata dan memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus sudah ada di antara mereka. Maka ayat 20 mengatakan, "Dan sesudah berkata, damai sejahtera bagi kamu, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada murid-murid itu." Jadi, Tuhan Yesus yang menghampiri para murid yang berkumpul dalam keadaan ketakutan, dan dia menunjukkan bukti bahwa dia adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Sehingga ketika para murid ini melihat benar ada bukti yang ditunjukkan kepada mereka, maka mereka dari suasana ketakutan, bahkan juga kesedihan, maka murid-murid itu bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan dengan mata mereka sendiri.
Jadi di sini adalah kesukacitaan itu menggantikan suasana ketakutan dan kesedihan para murid ketika Tuhan Yesus menunjukkan bukti bahwa Dialah Tuhan Yesus yang benar-benar bangkit dan benar-benar hidup dan ada di antara mereka. Kemudian di dalam perjumpaan ini, ketika para murid itu sudah percaya dan mereka sudah melihat Tuhan apa yang terjadi, maka Yesus mengutus mereka. Jadi dalam pertemuan ini setelah mereka percaya, terjadi tugas atau pengutusan untuk misioner. Tugas pelayanan, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit. Maka mereka perlu diutus. Jadi pertemuan itu Tuhan memberikan pekerjaan pelayanan kepada para murid. Dan bukan cuma itu, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk melaksanakan tugas misioner ini. Ayat 22 berkata, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sehingga jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Pembaharuan tentang pelayanan. Jadi Tuhan memberi Roh Kudus dan juga memberi kuasa untuk melayani pemberitaan Injil. Lalu kita lanjut kepada ayat 24 dan sampai ayat 29. Di sana kita menemukan bahwa ternyata Thomas pada waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi atau menampakkan diri kepada para muridnya, Thomas di sana tidak ada. Jadi tanpa Thomas. Maka dalam ayat 24, para murid yang sudah menyaksikan secara langsung tentang kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit, maka berita itu disampaikan kepada Thomas karena Thomas tidak melihat langsung Tuhan Yesus. Kepada Thomas yang disebut Didimus, maka kata murid-murid itu kepadanya, kami, jadi kami berarti mereka lebih dari satu orang, kami para murid Tuhan Yesus itu telah melihat Tuhan. Jadi pemberitaan atau kesaksian mereka yang pertama adalah kepada Thomas, karena Thomas tidak melihat Tuhan sebagaimana mereka juga sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun pemberitaan itu sudah disampaikan kepada Thomas dari beberapa murid Tuhan Yesus, tetapi Thomas tidak langsung otomatis percaya. Karena Thomas ragu. Dan Thomas menuntut supaya ada bukti yang disampaikan kepadanya. Sebab dia tidak dengan mudah. Mengapa? Karena perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus sebelum peristiwa kesengsaraan bahkan kematian terjadi, walaupun Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa Ia akan mati, kita bisa membaca dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayatnya yang ke 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea,
ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mengapa Thomas menjadi ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit sebagaimana yang disaksikan oleh para murid Tuhan Yesus yang lain? Thomas menjadi ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus karena Thomas tidak percaya bahwa Mesias akan mengalami kematian yang sangat mengerikan, dan bagi Thomas kematian itu adalah segala-galanya dan stop sampai di situ, selesai. Lalu dalam pemikiran yang demikian, muncul teman-temannya sebagai sesama murid Tuhan Yesus datang menyampaikan bahwa kami telah melihat Tuhan. Maka Thomas mengatakan bahwa jika benar bahwa Yesus itu, Mesias itu sudah bangkit dan kamu sudah menyaksikannya, maka saya memerlukan pembuktian. Kamu perlu memberikan bukti sehingga atas bukti itu menjadikan saya percaya. Karena kata Thomas, kita baca, kata Thomas kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itu pendirian Thomas, itu pandangan atau pendapat dari Thomas atau pemikiran dari Thomas bahwa tidak ada kebangkitan karena dia sendiri melihat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Pada ayat 26 dicatat di sana, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa pada pertemuan yang kedua di rumah yang sama, dalam keadaan pintu-pintu yang terkunci, di sana ada kehadiran Thomas yang disebut Didimus. Dan Tuhan Yesus menjumpai para murid di tempat itu dan menyapa mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya atau menunjukkan dirinya kepada Thomas dengan memperlihatkan tangan dan lambungnya dan mempersilahkan untuk Thomas membuktikan dan melenyapkan keraguannya bahwa yang berdiri di hadapan Thomas adalah Tuhan Yesus yang bangkit dan Tuhan Yesus yang hidup. Maka ketika mendapati bukti yang ada di hadapannya bahwa Yesus sudah bangkit, maka Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhan dan Allahku." Dan ini adalah pengakuan percaya atau iman percaya yang disampaikan oleh Thomas ketika ia sudah bertobat dari keraguan-raguannya akan kepercayaan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang-orang percaya sesudah para rasul atau sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah mereka yang tidak melihat secara langsung penampakan Tuhan Yesus yang bangkit. Atau mereka tidak melihat bahwa kubur sudah kosong, atau tidak berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Termasuk kita yang ada sekarang ini. Kita sekarang sebagai orang Kristen, kita tidak melihat bukti itu seperti yang dilihat oleh para rasul. Tapi kita percaya, kita beriman karena
bukti yang dilihat oleh para rasul yang kemudian disaksikan kepada kita. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati berdasarkan kesaksian dari para rasul dan dari semua orang yang memberitakan Injil keselamatan. Dan kekristenan itu pemberitaannya didasarkan pada bukti-bukti sejarah bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dan bahwa pengakuan iman akan Yesus yang bangkit itu adalah karena Yesus adalah kebenaran. Sehingga Yesus yang bangkit itu adalah bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Maka yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga atau yang disebut dengan Paskah adalah juga menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa kematiannya. Mari kita melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 bagian B dan 23. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus dibuktikan dengan kebangkitannya. Bahwa Yesus tidak hanya sampai pada kematian, tetapi dia mengalami kebangkitan. Artinya firman Tuhan itu sudah digenapi. Kalau pembuktian atau Yesus harus menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu karena mereka dalam keadaan yang ragu. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan sekalipun berita kebangkitan itu sudah lebih dahulu disampaikan sebelum kebangkitan itu terjadi. Jadi perlu ada bukti untuk membuktikan bahwa benar Yesus itu Tuhan yang mati dan bangkit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat kebangkitannya, tapi percaya. Dan kitalah orang-orang yang berbahagia, walaupun tidak melihat, tapi kita percaya. Kita melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Itu iman. Tetapi iman ini berdasar atau memiliki landasan pada kesaksian dari para rasul, kesaksian yang kita temukan dalam Injil atau firman Allah. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita juga tidak luput dari keraguan, bahkan kekecewaan ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dengan berbagai sebab yang kita hadapi atau kita temukan dalam perjalanan kekristenan kita. Barangkali kita mundur dan menjadi kecewa, oh begini jadi orang Kristen, banyak menderita, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak ujian. Kita sering ragu dan kecewa karena mendapatkan kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita dari segala keraguan, ketidakpercayaan, bahkan kecemasan. Tuhanlah yang memegang tangan kita supaya kita kuat berdiri dalam perjalanan pelayanan mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga kita perlu berserah diri kepada Tuhan, kita perlu membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, sehingga
kita mendapatkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan untuk menolong kita menjadi orang-orang yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita melihat bahwa pada perenungan firman Tuhan kali ini, bahwa setiap murid-murid Tuhan yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, mereka setelah percaya, mereka diberikan tugas untuk mewartakan berita keselamatan, berita kebangkitan kepada semua orang, dan termasuk kita boleh percaya karena ada yang bersedia untuk menjadi pemberita firman atau menyaksikan firman Tuhan. Maka Tuhan pun memakai kita yang sudah menjadi percaya akibat kesaksian para rasul, kesaksian dari firman Tuhan, dan kita pun dipakai olehnya supaya orang-orang lain juga yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup melalui kesaksian yang telah kita beritakan atau kita saksikan. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 tadi mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, justru itu semakin menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Keselamatan, pertobatan, pemulihan itu terjadi karena adanya Yesus Kristus Tuhan yang menderita, yang mati, tetapi juga yang mengalami kebangkitan. Sehingga kemenangan dari Tuhan Yesus adalah juga seharusnya menjadi kemenangan daripada orang-orang percaya yang mengikuti Dia. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita semua untuk menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mempengaruhi dunia ini dengan kesaksian firman Tuhan dan juga dengan kehidupan yang memiliki teladan-teladan yang berpatokan atau bersumber dari Tuhan Yesus. Biarlah semangat Paskah akan terus menjadi bagian kita untuk menjalani kehidupan kekristenan kita dan percaya sungguh-sungguh bahwa benar Yesus Kristus sudah bangkit dan kita memegang iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati kami dengan firman Tuhan, sehingga mengubahkan cara pandang kami dan sikap hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan, bahkan boleh menjadi suatu berita yang hidup untuk memberitakan tentang Tuhan yang bangkit, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.